Tuhan kita Tuhan yang baik. Ada amin. Oleh karena itu pada siang hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama, kita mau ekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Pertama Bapak Ibu, kita mari bersama-sama senyum terlebih dahulu. Kita kasih senyuman terbaik kita buat Tuhan. Setelah itu mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Kita tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Let everything say, that is great. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. That is great. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. Hey. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Yes, Jesus. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. Cause praise is the water. Cause praise is the water. My enemies drowning. Everybody sing it. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul. So let's sing it. I'll praise when I feel it. I'll praise when it's on. Oh, I'll praise cause I know you're still in control. Yes, Jesus, my praise is a weapon. It's more than just a sound. Oh, my praise is the shout that we shall go down. Everybody see it. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Mari tepuk tangan bersama-sama. Alpha Omega just silakan haleluya. Are you ready for praising Jesus? 1, 2, 3, 4. Praise when, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nothing. I praise. And defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, ini pujian kami Tuhan. Praise the Lord. Jump, 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 jump. Praise the Lord. Oh my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I sing it one more time? I won't be quiet. My God is alive. Everybody sing. Praise the Lord, oh my soul. Woo! Jump, 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 jump. Berikan tepuk tangan sosial luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Anda bisa mempersiapkan perjamuan Anda. Mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita.
Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan kami yang selalu ada buat kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau keluarkan setiap pujian kami. Kami mau keluarkan setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yes Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita bersama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Ini rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik buat setiap kehidupan kami. Nyanyikan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Deklarasikan bersama. Yesus, Kau sungguh, Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Yes God, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, yes God, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari deklarasikan bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, yes God, bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku,
menyembahmu, Wah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, yes God, pujian, kemuliaan hanya. Ini yang kami percaya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama dalam kedua tangan kita. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Siang hari ini kami menghadap kepada-Mu ya Tuhan. Biar ini jadi deklarasi buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biar ini jadi revelation buat setiap kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat setiap kehidupan kami. Biar Tuhan, Engkau kasih kami Tuhan api-Mu Tuhan. Kasih kami semangat-Mu untuk terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, ada kuasa daripada-Mu Tuhan. Setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap tantangan yang kami hadapi, kami percaya dengan kuasa pujian dan penyembahan, Engkau sanggup Tuhan menyelesaikan setiap problematika kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap permasalahan kehidupan kita, untuk setiap doa kita baik yang sudah dijawab maupun belum dijawab. Karena Dia mendengarkan setiap doa saudara. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang hidup. He is alive and He is good. Come on Alpha Omega Church, jangan tinggal diam. Ekspresikan doamu, keluarkan doamu. Kami percaya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau setia Tuhan. Janji-Mu nyata buat kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa Tuhan. Karena kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan kami tahu di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, ada kuasa yang powerful, yaitu kuasa dari-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes God. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi bersama-sama deklarasikan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan luar biasa. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things. The glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sorak-sorai buat Dia pada siang hari ini. Yes God. Saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus pagi hari ini. Di setiap kursi kita sudah disediakan roti dan anggur. Sementara kita pegang roti dan anggur ini, lagu ini juga ngingetin kita. Alasan kita datang hari ini bukan tentang kita menyembah Tuhan, bukan tentang kita dapat apa, tapi tentang Tuhan dapat apa dari pujian dan penyembahan kita. Alasan kita ada di sini hari ini, apapun itu latar belakang saudara, ada yang baru, ada yang lama. Izinkan saya ngingetin kita di sini bukan hanya untuk kita, tapi karena kita di sini untuk Tuhan. Kalau kita bisa punya akses dekat sama Tuhan bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bukakan itu buat Anda dan saya.
Kalau kita bisa nyanyi buat Tuhan, juga bukan karena kita, tapi karena Tuhan sudi mendengar Anda dan saya. Kalau Tuhan mau terima kita, bukan karena baiknya kita, tapi karena Tuhan terlalu baik buat Anda dan saya. Sehingga pagi hari ini kita di sini, iman kita bukan karena orang lain, iman kita bukan karena teman, iman kita bukan hanya karena fasilitas, tapi iman kita hanya pada Yesus saja. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita pagi hari ini. Sementara saudara renungkan kebaikan Tuhan, Tuhan yang mau mati bagi Anda dan saya, Tuhan yang rela berkorban untuk Anda dan saya, Tuhan yang rela dihina-hina untuk Anda dan saya. Renungkan betapa besar anugerah dan kebaikannya. Dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita, kita akhiri dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Biar sementara kita pegang cawan ini, kita semua diingatkan, kita ada hanya karena oleh anugerah Tuhan. Kita bisa ada hanya karena kasih karunia Tuhan, yang cinta kita waktu kita gak sempurna, yang cinta kita dalam apapun keadaan kita. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita, kita akhiri dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya. Kita minum dengan ucapan syukur. Mari yang bersyukur boleh saya undang kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Anda mau sampaikan terima kasih saudara sama Tuhan. Dia terlalu baik buat kita. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Come on, yang berdoa silakan berdoa, yang bersyukur silakan bersyukur. Yang berdoa dengan bahasa roh silakan berdoa dengan bahasa roh. Naikkan terima kasih kita sama Tuhan. Karena anugerah, karena kasih-Mu Tuhan. Sikera lama mama relase Jesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kita di sini untuk menyembah Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin, amin. Kau ku sembah. We are here to worship you, God. Ku sembah. Kami di sini bukan untuk kami aja.
Tapi untuk Tuhan yang layak disembah pagi hari ini. Kami di sini bukan hanya untuk kepentingan kami aja, tapi untuk kepentingan Tuhan yang layak dimuliakan siang hari ini. Amin, amin. Kamu sembah, only you Tuhan. Amin. Sembah. Jiwa kami, oh exalting you God, Engkau layak. Amin, amin. Oh Tuhan, kamu lebih dahsyat lagi siang hari ini yang menyembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Dari hati kami Tuhan, dari jiwa kami ya Tuhan, Engkau dimuliakan. Come on, yang memuliakan dia siang hari ini. Come on, dia layak pada siang hari ini. Thank you God, thank you Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini buat kami. Dari lagu pertama sampai di momen ini, kami bisa merasakan Engkau powerful buat hidup kami. Engkau dahsyat buat kami. Thank you Engkau sudi mendengar doa kami, seruan kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang berperkara di hidup kami. Engkau Tuhan yang turun tangan dan campur tangan di hidup kami. Siapkan hati kami untuk pembahasan sebentar ya Tuhan. Kami berdoa apa yang kami bahas boleh membangun kami, mengarahkan kami, menasehati kami, bahkan mendewasakan kami. Biar kami keluar jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Come on. Saudara sebelum duduk, kenapa nggak kasih lambaian kanan, kiri, depan, belakang? Ya, kalau udah silakan duduk kembali. Dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a power presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Apakah kamu ingin mendengar cerita seru dari Alkitab, bernyanyi bersama teman-teman, dan bermain yang asik? Yuk ajak teman-temanmu dan datang ke KKR Joy Special Head for You. Kita akan belajar lebih banyak tentang kasih Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Acaranya di hari Minggu 27 Oktober di jam 4 di Main Hall EOC. Jangan sampai kelewatan ya, karena Tuhan punya rencana yang keren banget buat kita semua. Ajak keluarga, saudara, dan teman-temanmu biar makin seru. Untuk kalian semua teenager atmosfer mengadakan event yang bakalan seru banget. Eternal Praise pada tanggal 27 Oktober jam 10 pagi di ruang Atmos. Kita bakal seru-seruan, praising and worshiping God together, dan bakal ada special performance loh. Yuk sama-sama join dan ajak teman-teman kalian sebanyak mungkin. See you there. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless.
Pahlawan Cek. Seseru itu memang kumpul bersama-sama dengan keluarga, apalagi keluarga rohani. Berbagai macam karakter yang unik dan berbeda-beda membuat dinamika dan kebersamaan dan harmoni yang asik banget. Jangan lupa untuk capture kebersamaan Anda dengan komsel Anda. Masih ada waktu sampai akhir bulan Oktober ini. Pastikan yang paling seru, yang paling fun, yang paling kreatif yang Anda bisa. Nggak ada menang kalah di sini, yang penting adalah kebersamaan. Supaya kita bisa menginspirasi orang-orang yang lain untuk juga bisa tetap ada in a circle di mana kita akan selalu disupport, kita akan selalu diinspirasi, dan kita akan selalu saling menjaga dan saling menopang satu dengan yang lainnya. God bless you. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali, nggak lupa ngingetin kita semua di bulan Oktober ini, selama Oktober ini kita ada hal yang fun, yang seru. Setiap komsel-komsel sangat didorong untuk bisa bikin video-video, entah apapun itu, entah yang lucu atau yang apapun lah yang bisa Anda keluarkan. Nah, saya tahu bagi yang 60 tahun ke atas, sebagian Anda akan bilang, ya tapi kita nggak ngerti caranya. Libatkan anak, keponaan, cucu Anda untuk bisa bantu supaya bisa keluarkan video-video yang fun untuk memberitahu kota kita, memberitahu bangsa kita ada komunitas orang percaya yang menyenangkan. Dan saya nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua. Kalau ini pertama kalinya Anda hadiri gereja ini on-site ataupun online, selalu ngingetin ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin tanya apa persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Nah, sebelum kita memberi, saudara, saya ingin ngucapin thank you yang sebanyak-banyaknya buat kita semua keluarga besar Alpha Omega Church, khususnya di jam 10 Anda orang yang luar biasa. Masih ingat beberapa waktu yang lalu berapa kali listriknya mati terus, saudara? Kalau nggak salah 2 atau 3 minggu berturut-turut. By the grace of God, hari ini kita udah tambah daya, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua yang making this happen. So kita tambah daya dari 105 ribu ya, menjadi 198 ribu. Dan hari ini lagi juga diperiksa ya, di Joy anak-anak juga jos terus semua AC-nya. Remaja di Atmosfer juga AC-nya jos. Dan diharapkan di sini semua AC juga bisa jos dan bisa terus menyala. Dan ini kita tes jam 10 ini juga instalator kontraktornya juga datang untuk bantu cek juga daya dan lain sebagainya yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Minggu lalu kita bayar 80.878.000 untuk tambah dayanya. Dan di minggu ini sendiri kita ngeluarin untuk semua ini kabeling dan panel-panel dan semuanya kurang lebih 95 juta sekian. And by the way, thank you for your giving. Kalau Anda tergerak untuk bisa terus membangun pekerjaan Tuhan sama-sama, very welcome supaya kita bisa terus support dan kita bisa melihat fasilitas kita juga makin hari makin lebih baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semua, saudara. Thank you for your giving, for your generosity, making this happen. Kita berdoa supaya di hari-hari ke depan lebih baik lagi. Saya sendiri juga baru belajar beberapa hal bagaimana bikin AC-nya katanya bisa lebih maksimal dan lain sebagainya. So we are still learning dan kita akan mencoba beberapa hal. Semoga ke depannya bisa makin efektif dan masih lebih baik lagi. Saya bukan orang AC tapi bukan orang listrik juga. Lulusan teologi tapi kita harus banyak belajar terus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, thank you apa yang kau kerjakan tengah-tengah kami.
Thank you buat listrik kami yang boleh tambah daya dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya kami boleh menyelesaikan semua pembayaran, semua tanggungan yang ada. Dan kami berdoa semua jemaat boleh makin menikmati fasilitas yang lebih baik. Dan kami berdoa setiap persembahan yang kami tabur Tuhan, itu dimaksimalkan yang terbaik. Supaya pekerjaanmu, programmu dan visimu boleh digenapkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Kita ada di bagian yang ketiga selama 1 bulan ini membahas tentang supernaturally great. Saudara, pada intinya kita sedang membahas buah roh yang kita ambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Itu yang kita pelajarin di minggu pertama, minggu kedua, dan hari ini kita akan mempelajari 2 elemen dari buah roh itu. Dan minggu depan kita akan final serial kita juga dengan 2 lagi yang akan kita bahas di minggu depan. Saudara, sebelum kita melihat pembahasan ini supaya mengingatkan kita landasan kita belajar dalam 1 bulan ini dari Galatia pasal yang ke-5. Boleh kita baca sama-sama kalau Anda mungkin sudah tahu ayatnya. Tapi ini mengingatkan kita dan juga menjadi landasan pembelajaran kita selama 1 bulan ini. Kita baca ya sama-sama ya. Galatia 5, 22, 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jujur saudara, pembahasan 1 bulan ini bagi saya pribadi ini berat banget. Berat bukan pada penyampaiannya, berat pada aplikasinya. Benar nggak saudara? Sebagian kita kayak ini mah sudah tahu yang Kristen lama apalagi, benar nggak? Bicara kasih, sukacita, damai sejahtera dari dulu udah tahu. Tapi saudara, yang paling susah adalah mengaplikasikannya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya. Dan lagi gini saudara, nggak jarang tentang buah roh ini saudara. Nggak jarang buah roh ini kan bisa dipakai jadi senjata ya untuk menyerang orang, benar nggak? Katanya Kristen tapi kok ngamuan. Ya. Akhirnya dipakai jadi senjata saudara buat kita. Apalagi kalau di toko saudara gitu ada tanda salibnya gitu kan. Kok berapa kok potongannya gitu. 5%. Larangi. Katanya Kristen. Ya apa sih, ada salibnya gak ada kasih. Potongannya harusnya 55%, bukan 5%. Saudara, gak jarang itu dipakai untuk apa? Untuk nyerang kita, benar gak? Katanya kasih. Kok gak sabaran? Sabar gitu. Kadang anak kita juga bisa pakai gitu saudara, nyerang kita. Mama ini ya katanya dari gereja. Kok ngomel, mana sabarnya gitu. Kadang itu bisa dipakai untuk nyerang kita saudara. Karena gini, kita suka pakai firman Tuhan untuk maksud menyalahkan orang lain tanpa mengerti kebenaran itu sendiri saudara. Saya ingat satu kali ya, kita mau rapat koordinator ya, kepala departemen di gereja gitu. Terus ada satu kepala departemen ini masih muda dia. Terlambat banget, pokoknya terlambat banget gitu. Begitu dia datang, mamanya berdiri sebelah kita. Terus gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya di sini direjok ngamuk yo gitu. Kan mestinya yang jaga hati ya juga sana sama-sama jaga hati, jangan terlambat gitu saudara. Nah tapi kadang kita gitu saudara, pakai firman untuk maksud menyalahkan orang lain tanpa mengerti kebenaran itu sendiri. Nah hari ini ada 2 hal dari buah roh yang akan kita lihat, yaitu tentang ini, lemah lembut dan penguasaan diri. Aduh saudara, susah sekali. Sampai saya gini, wah harusnya orang lain yang lebih lemah lembut dari saya yang bicara ini gitu kan. Master of lemah lembut yang menyampaikan ini dan penguasaan diri. Karena jujur aja saudara, semua kita masih punya pergumulan dengan penguasaan diri dan kelemah lembutan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya. Nah ketika kita semua masih bergumul saudara, ini yang bisa kita pelajarin hari ini. Ada 2 pribadi di Alkitab yang disebut katanya orang lemah lembut saudara.
Dan kita akan lihat cerita hidup mereka. Yang pertama dari Yesus sendiri. Yesus luar biasa, saudara, dia memperkenalkan dirinya, saudara, di Matius 11 ayat yang ke-29. Keren. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau saya ngomong sama saudara gini. Bro, saya ini orangnya lemah lembut loh. Rendah hati. Saudara percaya gak? Gak percaya model gitu lemah lembut. Itu loh Nek, dulu tuh ya. Apalagi zaman SMA sukaannya tawuran ya. Lemah lembut di mananya orang itu. Bener gak saudara? Kalau ada orang yang memperkenalkan diri. Ya kok saya ini orangnya lemah lembut. Saudara pasti lebih hati-hati lagi. Ojo orangnya asli gak lemah lembut gitu saudara. Nah bayangkan Yesus bilang apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi saudara, kalau Anda tahu cerita Yesus, sebagian orang bahkan sukanya gini, mengcounterkan dengan sebuah kejadian di mana Yesus membalikkan meja. Pernah tahu nggak cerita itu saudara? Kalau Anda lama di gereja Anda tahu yang baru saya ceritakan. Ada satu kejadian di mana Yesus itu orang menyebutnya dia marah mungkin. Tapi dia bukan cuma pukul meja saudara. Dia balikkan meja saudara. Dia bukan cuma pukul meja. Dia balikkan meja. Itu ada uang-uang, orang tukar uang dan sebagainya. Uangnya berhambur-hamburan. Semua binatang-binatang yang diperjualbelikan. Semuanya berhamburan. Ini kan momen kontroversi. Loh, dia bilang aku ini lemah lembut. Tapi kemudian ada kejadian. Dia bukan cuma pukul meja saudara. Dia balikkan meja-meja. Nah, di sini kan kadang kita juga mikir gini. Coba saudara pikirin ya sama-sama, ini menarik. Apakah di momen itu Yesus gak punya pengendalian diri? Wah, Yesus kok gak punya penguasaan diri sih, gimana sih? Apakah di momen itu Yesus tidak lemah lembut? Coba Anda pikirin. Apakah di momen itu Yesus khilaf? Sebagai Anda mungkin gini, oh ya mungkin sebagai manusia ya namanya mungkin sebagai manusia dia gak sempurna. Wow, kalau Yesus kita sempurna saudara. Kalau dia tidak sempurna maka pengorbanannya di atas kayu salib juga tidak sempurna dong. Persembahan dirinya itu persembahan yang tidak bercacat celah untuk ngampuni dosa Anda dan dosa saya. Yang paham ini boleh katakan yes. So kalau Yesus gak sempurna berarti persembahan dirinya mati buat Anda berarti gak sempurna dong. Nah saya kepingin ngajak kita renung ini sama-sama hari ini saudara. Tentang gini, pandangan dunia tentang lemah lembut dan penguasaan diri. Orang dunia akan bilang gini, lemah lembut penguasaan diri itu lemah. So weak. Ya gak keren lah. Orang kok gitu lemah lembut gitu ya. Itu kelemahan gitu. Kalau dunia bilangnya kalau kamu brutal ya. Kamu kuasar gitu. Wah itu baru. Namanya kamu itu orang yang kuat gitu. Saudara, Yesus, aku lemah lembut. Tapi gitu, meja bukan cuma dipukul saudara. Dibalik sama dia coba. Nah orang kedua yang akan kita lihat sama. Dibilang dia ini orang lemah lembut saudara. Namanya adalah Musa. Musa di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ini memperkenalkan biodatanya Musa itu bilangnya gini saudara. Kita lihat yuk sama-sama ya. 2, 3. Musa seorang yang begitu lembut hatinya. Bahkan lebih lembut daripada semua umat yang berada di muka bumi ini. Wow. Bayangkan reputasinya Musa. Lembut hatinya, lebih lembut daripada semua umat yang berada di muka bumi ini. Tapi saudara kalau kita lihat ceritanya Musa. Kalau saudara yang lama Kristen ya, kalau yang baru saya ceritakan. Kalau saudara lihat the global story of Moses, ceritanya Musa. Ada momen Musa itu karena dia jengkel mungkin ya, nonton orang Israel ini. Bandel, gak denger-dengeran, ngeyelan, ngilok-ngilokin lagi, gosipin dia lagi. Aduh saking marahnya dia saudara. Batu itu yang gak harusnya dipukul, sama dia malah dipukul saudara. Sama dia malah dipukul. Dan bukan hanya itu, dia itu habis berdoa di atas gunung ketemu Tuhan, dia dapat loh batu.
Dimana katanya Tuhan sendiri yang menulis di loh batu itu. Waktu dia turun ke bawah, mau turun ke bawah, lihat, orang Israelnya kok nyembah berhala. Sesuatu itu kayak nyala di hatinya. Apapun itu Anda panggilannya, mau marah lah, mau mungkin apakah itu. Sama dia loh batu ini dibuang sama dia, dilempar ke bawah ke sana. Saudara. Nah kan kadang kita mikir juga, ini orang katanya ya lembut hatinya lebih lembut dari semua umat yang ada di muka bumi ini. Terus gimana dong? Yesus lembut tapi ada momen gitu. Musa lembut tapi batu malah dipukul sama dia. 2 loh batu malah dibanting sama dia. Nah gimana dong ini? Terus buat hidup kita aplikasinya nyambunginya gimana ini relevansinya ini. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Roh Kudus itu gini, roh yang membangun kelemah lembutan yang kuat. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Roh yang membangun kelemah lembutan yang kuat. Yes, Allah itu kasih. Tapi kasihnya bukan kayak mengumbar ya. Biarno lah, biarno. Enggak, bukan. Kasihnya bukan yang memanjakan, juga bukan gitu. Bukan. Kasihnya juga bukan tidak tegas. Kasihnya juga bukan cengeng, enggak. Tapi kasihnya itu disiplin. Yes, dia kasih sama kita, bahkan dia rela mati. Hari ini kita mengingat dia mati, kita pegang roti dan anggur sebagai gambar apa? Dia menyerahkan tubuh dan darahnya buat Anda dan saya. Itu kasih yang besar, saudara. Tapi dia juga tegas. Dia mendidik. Dia jaga value, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kembali ke cerita tadi, waktu Yesus bukan cuma pukul meja, dia balikin meja-meja. Supaya kita ngerti ceritanya. Apa sih ceritanya? Nah, di zaman itu saudara, orang Israel itu setiap tahun datang ke Bait Tuhan di Yerusalem untuk berdoa, ritual setiap tahun. Nah, kemudian kalau Anda perlu tahu di zaman itu yang bisa masuk ke Bait Tuhan itu hanya imam. Setelah Bait Tuhan itu ada beberapa halaman. Halaman terdekat itu di mana hanya orang Yahudi yang boleh masuk ke halaman itu. Kalau Anda bukan Yahudi, Anda nggak boleh ada di halaman itu, saudara. Baru halaman yang terjauh itu halaman buat orang-orang non-Yahudi untuk boleh ada di sana. Jadi yang terjauh dari Bait Tuhan ini, saudara. Karena yang boleh masuk di Bait Tuhan ini hanya imam, ya. Kemudian ada halaman terdekat buat orang Yahudi, kemudian ada halaman yang terjauh itu untuk orang-orang yang non-Yahudi. Nah, karena orang Yahudi ini datangnya dari seluruh penjuru waktu itu, ya. Sebagian mereka nggak bisa bawa binatang untuk persembahan. Contoh, misalnya mereka diharuskan membawa persembahan lembu gitu kan. Kan nggak mungkin jauh-jauh geret lembu, kapan sampainya, saudara? Lain sama zaman sekarang, saudara. Kalau misalnya pun mereka harus bawa burung, misalnya burung merpati gitu sebagai persembahan gitu kan. Mereka kan nggak mungkin juga jauh-jauh bawa burung gitu. Nah di sini saudara muncul saudara problema. Di halaman yang tempat orang-orang non Yahudi ini saudara, mereka mulai mikir, iya ya kan itu harus kasih persembahan. Kalau jauh-jauh gimana? Kita jual deh gitu. Jual burung, jual lembu saudara. Ini Bait Tuhan konteksnya halo ya. Akhirnya tapi mereka mikir jual. Nah belum lagi gini, mereka-mereka yang datang ini saudara, kan mereka waktu itu Yahudi itu dikuasai oleh Roma, dijajah oleh Roma. Sehingga sebagian mereka itu bawa duit Roma untuk transaksi. Nah persembahan ke Bait Tuhan yang Yahudi ini nggak boleh pakai duitnya orang Roma. Nggak boleh pakai mata uang Roma. Karena apa? Karena mata uang Roma dianggap najis dong. Dianggap kafir gitu, harus pakai mata uang Yahudi gitu. Muncul lagi sudah jadi problema, money changer muncul saudara. Loh ya beneran, ini yang ada di Alkitab tertulis tempat tukar uang saudara. Kalau Anda baca Alkitab Anda, money changer. Jual dimahalin, beli ya dimahalin. Nah waktu Yesus lihat itu, Yesus kan katanya lemah lembut. Tapi dia tahu lemah lembutnya dia itu kelemah lembutan yang kuat, disiplin. Kasih, bangun value. Lah dia lihat ini halaman Bait Tuhan, bukan buat dagangan gitu. Makanya di situ dia tegaskan, dia tanamkan nilai. Ini bukan buat kayak gini. Malah dia bilang apa? Ini harusnya jadi rumah
doa. Yang paham boleh katakan yes. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, Yesus itu ngajarin kita, lemah lembut bukan berarti weak. Lemah lembut bukan berarti mengumbar. Lemah lembut bukan cengeng. Dikit-dikit cengeng, bukan, itu bukan lemah lembut. Beda soal lemah lembut. Yesus ngajarin apa? Kelemah lembutan yang kuat. Kalau ada kesalahan, dia tegaskan. Kalau ada value yang harus dibangun, dia bangun di sana. Yang bisa paham ini boleh katakan yes, saudara. Nah, kata lemah lembut itu gini, saudara. Berasal dari kata praus, gentle. Atau juga kata proud, tes. Yaitu gentleness, kelemah lembutan. Nah, artinya apa dari kata praus ini? Dari kata praus, lemah lembut itu artinya gini, tidak terlalu terpukau dengan kepentingan diri sendiri. Contoh orang lemah lembut lawannya kan misalnya kasar gitu kan, sombong gitu. Orang kasar sombong karena apa? Maunya sendiri. Dia nggak dapat yang dia mau. Kepentinganku. Mauku gitu. Nah gak jarang saudara ini udah masuk gereja kadang kan. Doa kita kan gitu. Tuhan mauku. Kepentinganku. Kita lupa mau Tuhan apa. Kita lupa kepentingan Tuhan apa. Benar gak? Kadang kita kan ke gereja. Ini kan bisa masuk ke gereja gitu kan. Kadang kita kayak Tuhan harapanku. Kayak kita gak mikir harapan Tuhan apa kira-kira buat kita gitu. Nah lemah lembut itu artinya gini saudara. Tidak terlalu terpukau dengan kepentingan diri sendiri. Makanya lemah lembut digambarkan gini, meskipun kita benar, meskipun kita powerful, meskipun kita hebat, meskipun kita penting, tapi kita nggak maksakan diri, justru kita nolong, kita support, berdiri bersama. Dan ini yang Yesus lakuin. Dia itu anak Allah, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, lebih rendah dari malaikat. Lebih rendah dari kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk ngampuni dosa Anda dan saya. Yang bersyukur sama Yesus, kasih tepuk tangan buat Yesus kita. Come on. Dia ngajarin kelemah lembutan ini bukan cuma cengeng, manja, bukan. Tapi kelemah lembutan yang kuat. Yang menjaga, yang memelihara, yang menegakkan, yang disiplin. Yang berdiri di atas apa? Value, kebenaran, firman Tuhan, kelemah lembutan Yesus. Nah ada yang bilang juga gini, gentleman saudara, priani kan bagi priani. Gentleman, bukan cuma kuat, otot gede, maco, bisa merintah semua orang enggak. Tapi gentleman katanya gini, orang punya power, tapi masih bisa melayani orang lain. Di pekerjaan mungkin kita punya power, tapi masih bisa bukain pintu buat istri, katanya gitu saudara. Semoga kita semua bisa melakukannya, saudara, dalam nama Yesus. Mungkin di tempat pekerjaan kita dihormatin orang. Tapi waktu istri kita mau duduk bisa kita tarikin kursinya. Gentleman, kelemah lembutan di atas value dan prinsipnya Tuhan. Nah ini tentang kelemah lembutan. Berikutnya saudara, membahas tentang ini, pengendalian diri. Ini gak gampang buat kita semua. Siapa yang masih bergumul dengan pengendalian diri? Boleh angkat tangannya saudara? Ya, termasuk saya. Saudara, bicara tentang pengendalian diri, ini nggak nyinggung siapa-siapa. Tapi ada satu cerita yang lucu, saudara. Ini cerita lucu. Satu hari ada orang yang overweight, dia itu bilang sama teman-temannya, guys, aku jangan dibawain donat lagi ya, karena dia suka donat, saudara. Karena mulai hari ini aku mau diet, guys, so jangan bawain donat. Teman-temannya ketawa, karena apa? Teman-temannya nggak pernah bawain donat. Dia sendiri yang selalu bawa donat ke kantor. So teman-temannya ngetawain dia. Hari itu dia bilang, guys jangan bawain aku donat ya. Soalnya mulai hari ini aku diet. Besok pagi saudara masuk kantor. Teman-temannya guyu. Lu di mejanya sudah ada donat gitu. Diguyu, kamu tuh lu ngomong tok. Katanya mulai hari ini jangan bawain donat. Kamu lu bawa donat. Terus dia gini, bentar. Ini dari Tuhan loh. Ya apa maksudnya gitu. Cerita dia saudara. Jadi gini loh. Aku ini doa sama Tuhan tadi pagi. Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, aku lewat toko donat, nggak ada tempat parkir. Tapi Tuhan sampai ada tempat parkir, berarti dari Tuhan. Ya, rada karepe dhewe saudara.
Lah terus ya apa? Lah ya aku lewat sekali enggak ada parkir. 2 kali enggak ada parkir. 3 kali enggak ada parkir. 4 kali, 5 kali, 8 kali ada parkir. Langsung gini, ini pasti dari Tuhan. Dia beli donat karena dia pikir di putaran yang ke-8 ada parkir dari Tuhan. Kita ketawa, saudara. Saya jujur aja lihat cerita ini saya juga ketawa gitu. Tapi tahu nggak, saudara? Bukankah itu cerita kita semua dengan godaan? Yang setuju dengan saya katakan yes. Hah? Siapa yang masih sering kembali ke dosa lama? Ya Tuhan tuh dari Tuhan. Aku jalan-jalan di mall ya ketemu mantanku. Lah itu nih gak sih mempertemukan Tuhan kayak apa? Gak usah konyol. Bener gak? Gak usah bawa nama Tuhan untuk hal gak jelas. Yang setuju dengan saya katakan yes. Hah? Tahu nggak pastor, aduh ini beneran loh dari Tuhan. Pagi-pagi habis saya doa gitu, ada telepon gitu. Pagi Pak, Bapak ini dapat undangan khusus untuk terima KTA, kredit tanpa anggunan, 150 juta tanpa jaminan sekarang. Loh tau nendak dari Tuhan kayak apa? Mau dikei orang, dipinjemi orang duit loh 150 juta. Diambil loh saudara. Wah ini dari Tuhan loh, dia yang telepon loh saudara. Kadang kita tuh sering kayak gitu, bener apa bener saudara? Hah? Saudara? Ya namanya seperti donat saudara. Apalagi zaman sekarang. Kepingin kalau dilihat terus, nanti pelan-pelan muncul cocokologi. Dari Tuhan, dari Tuhan ini. Itu loh muncul loh toh. Muncul toh. Di Instagramku tahu-tahu muncul. Di Facebook tahu-tahu. Lah namanya sekarang sosial media kan gitu. Kita tuh lihat sesuatu bener ya. Yang paham ini ya, anak-anak muda boleh paham ya. Bener ya. Anda Google sesuatu, algoritmanya kan apa? Muncul langsung di Instagram Anda, muncul di Facebook. Semua ngeling gitu. Terus kita cocokologi. Loh ini loh dari Tuhan. Lihat entah. Muncul lagi. Berarti ini kan konfirmasi. Lah kita sudah liatin terus ping 100 ya. Dicocok-cocokin dari Tuhan. Bener apa bener saudara? Nah akhirnya apa? Kita itu pakai nama Tuhan. Untuk membenarkan kesalahan kita. Bener gak? Padahal yang kita perlu adalah apa? Pengendalian diri. Saudara tahu lawannya pengendalian diri itu apa? Lawannya pengendalian diri bukanlah lepas kendali. Wah orang tuh lepas kendali, maka dia gak punya pengendalian diri. Perhatikan gini, lawan dari pengendalian diri adalah dikendalikan oleh yang lain. Saya ulangi ya. Lawan dari pengendalian diri itu bukan lepas kendali, saudara. Tapi lawan dari pengendalian diri adalah dikendalikan oleh yang lain. Saudara dikendalikan oleh apa? Kata orang, pendapat orang, sosial media, pengaruh orang-orang sekitar kita. Saudara dikendalikan oleh apa? Gengsi, nafsu. Kita ini dikendalikan oleh apa? Orang pengendalian diri sekali lagi lawan katanya bukanlah lepas kendali. Tapi dikendalikan oleh yang lain. Nah kepada orang seperti ini Yakobus pernah bilang gini saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Boleh kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ya. Kita baca sama-sama 2-3. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Dia ngizinin dikendalikan oleh hal yang lain. Dan bukan dikendalikan oleh Tuhan. Terus pengendalian diri apa dong? Siap-siap ya saudara. Pengendalian diri itu sama dengan ini. Dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya. Orang yang punya pengendalian diri, saya ulangi sekali lagi. Bukan dikendalikan oleh hal lain. Tapi dikendalikan oleh Tuhan dan bukan yang lainnya. Sehingga hidup kita, keputusan kita itu dikendalikan siapa? Pendapat orang, omongan orang, termasuk iman kita. Iman kita itu ditentukan oleh siapa? Teman atau Tuhan Yesus? Omongan orang atau omongan Tuhan? Saudara, pengendalian diri itu sama dengan ini. Dikendalikan oleh
Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang kendalikan kita bisa punya keputusan bijak. Langkah-langkah kita ada dalam penyertaannya dan ada dalam prinsip dan janjinya Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Nah, apa yang bisa kita lakuin ini, saudara? Yang perlu kita lakukan adalah simple, 3 aplikasi simple aja. Miliki ini, saudara, kekuatan prinsip yang disertai kelemah lembutan. Sekali lagi, lemah lembut bukan cengeng, bukan manja, bukan baper, bukan mengumbar. Tapi lemah lembut yang kuat itu termasuk menjaga, mendidik, mendisiplin, dan menanamkan value Kristus yang penting. Baik di pernikahan kita, dalam parenting kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup sehari-hari kita. Yang kedua, saudara, yang bisa kita lakukan adalah gini, miliki pikiran Tuhan, mau kendalikan apa dalam situasi hidupku. Supaya kita nggak dikendalikan oleh emosi, nggak dikendalikan oleh gengsi, nggak dikendalikan oleh apa kata orang, pandangan orang, pendapat orang, enggak. Tapi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan aja. Karena pilihannya cuma 2, saudara, ikut orang apa ikut Tuhan. Bener gak, saudara? Ikut orang atau ikut Tuhan, simple aja. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita lakuin adalah gini, belajar ngasihin orang lain dalam setiap kehidupan. Aduh, ini gak gampang, saudara. Lagi susah, mau lemah lembut, pengendalian diri ngasihin orang lain, gak gampang. Lagi bergumul, lagi stres, pengendalian diri, lemah lembut, ngasihin orang lain, aduh gak gampang. Tantangan lagi banyak, visi bisa hilang, bisa pudar. Godaan banyak, visi bisa hilang, bisa pudar. Ada momen kita semua bisa ngalamin itu. Tapi biar hari ini kita belajarlah sama tuntunan Tuhan. Karena sekali lagi ini buahnya roh, bukan buahnya kita. Yang paham boleh katakan yes. Ini dihasilkan oleh kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Saudara, saya cuma mau akhiri dengan ilustrasi ini aja. Saudara pernah tahu remote ya? Remote ini yang mengontrol, bener kan? AC gitu. Tit, nyala. Tit, mati. Pertanyaannya gini, yang meremote hidup saudara siapa? Yang bikin saudara menyala-nyala itu siapa? Yang kendaliin remote hidup saudara siapa? Yang meremote saudara padam, lemes, itu siapa? Pengendalian diri lawannya adalah dikendalikan oleh orang lain. Gara-gara dia, aku gak semangat lagi. Oh wow, so hidup saudara di-remote oleh pendapat orang lain. Gara-gara dia, aku sekarang gak bisa deket sama Tuhan. Wow, berarti karena Anda kasih remote hidup saudara ke orang lain, pendapat perkataan orang lain, itu menentukan iman saudara. Oh gara-gara dia, makanya aku sekarang kayak gini. Saudara, pengendalian diri adalah dikendalikan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita doa, izinkan hanya Tuhan yang meremote hidup saudara. Tuhan yang bikin saudara menyala-nyala dan gak padam. Yang paham boleh katakan yes. Tuhan yang bikin kita terus berkarya, berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Anda mau di-remote oleh Tuhan? Siapa yang kendalikan hidup saudara? Anda diberkati pada siang hari ini. Berapa banyak yang mau bilang Tuhan kendalikan hidupku? Kalau itu Anda boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama? Boleh gak kita pejamin mata kita? Kita tadakan kedua tangan kita. Anda yang berkata Tuhan, hanya Tuhan yang kendalikan aku. Bukan pendapat orang, bukan kata orang, bukan kata sosmed, bukan kata siapa-siapa. Tapi hanya Tuhan dan firman yang bisa meremote aku. Kalau Anda mau itu, saudara berdoa sama Tuhan pagi hari ini. Sebagai istri, sebagai suami, kadang kita bisa gara-gara dia, gara-gara dia. Tapi kita mau doa Tuhan, Tuhan yang meremote hatiku. Tuhan yang kendalikan hatiku. Semua yang minta itu mulai berdoa sama Tuhan. Yang berdoa dengan bahasa roh, silakan berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya kita berdoa sama Tuhan.
Hanya Tuhan yang kendalikan kami, firman-Mu yang kendalikan kami. Engkau remote yang mengontrol hidup kami Tuhan, bukan yang lain. Jesus. Come on, yang minta Tuhan mengendalikan emosi kita, yang minta Tuhan mengendalikan perasaan kita, yang minta Tuhan mengendalikan jiwa dan rohani kita, yang minta Tuhan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita pagi hari ini. Bukan orang lain, bukan pendapat orang lain, tapi Tuhan yang merimut hidupku. Firman-Mu ya Tuhan. Shikara bahara la bahara la basikara la bahara la bah. Jesus. Kira la bahara la bah. Boleh enggak kita responi dengan lagu ini bersama-sama? Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib, biar kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu Tuhan. Amin, amin. Yes God, kami mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Come on, kalau ini doa kita bersama-sama, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Amin. Biar mataku Tuhan seperti mata-Mu. Amin, amin. Yes God, yes God. Ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu kami semua bergumul dengan kelemah lembutan yang kuat dan pengendalian diri yang dikendalikan oleh Tuhan. Tapi Engkau yang bantu kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami, sehingga kami bisa membuahkan buah roh itu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami punya momen, kami bisa menyerahkan kembali kendali hidup ini. Kami bukan dirimut oleh orang lain, perkataan orang lain, pendapat orang lain, perbuatan sikap orang lain, tapi hanya Tuhan dan firman-Nya yang merimut kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, biar kami boleh bawa pulang, kami aplikasikan di kehidupan kami, dan kami boleh jadi berkat dan kami jadi terang dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami Tuhan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar, berasal daripada Tuhan aja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada, di atas gunung, bawah lembah, ingatkan kami gak sendirian.
Tuhan Yesus gendong kami musim demi musim, langkah demi langkah. Anak-anak-Mu yang Bapa persembahkan mereka perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami untuk kami boleh mengaplikasikan ini, dan kami keluar bukan dikendalikan oleh dunia, tapi dikendalikan oleh Yesus dan firman-Nya aja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata amin, amin, amin. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. God bless us.